Ufa, satu kata yang menggambarkan arti dance buat Ufa Sofura, satu kata. Happy. Oh mantap, aku suka. Kayak ada lagunya I'm happy when I'm dancing gitu ya. Iya, Jadi iya. happy ya. Benar, happy. Oke, luar biasa. Happy juga aku hari ini ketemu lagi sama Moms di Moms Talk ya. Bersama saya Novita Angie, Editor Chief Mother and Beyond. Dan juga ini luar biasa deh nih, aku kenalnya udah lama banget ya sama Ufa Sofura. Dari belum jadi mom sampai sekarang udah jadi mom. Betul, dari gadis. Betul ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang penari, koreografer juga, guru nari juga. Wah luar biasa. Ufa apa kabar sih? Baik. Senang deh bisa ngobrol-ngobrol sama Ufa. Ufa kan terjun di dunia tari ini, berkecimpung di dunia tari udah cukup lama ya kan ya Ufa ya. Beberapa waktu belakangan ini juga Ufa sering banget aku lihat di Instagramnya dance bareng sama selebriti, mengcover dance gitu kan ya sama beberapa penyanyi Indonesia ya kan. Dan yang pastinya sekarang Ufa juga lagi seru-serunya mengasuh baby Alvaro. Betul. 8 bulan. Iya. Betul ya. Ini kan udah jadi ibu tapi Ufa tuh mengajak para moms untuk tetap bergerak lewat menari bersama dengan babynya. Ah keren. Kabar baik? Baik. Sumringah kayaknya, makin sumringah sejak menjadi seorang ibu ya. Nah Ufa sejak kapan sih sebenarnya terjun di dunia tari dan gimana ceritanya awalnya bisa jatuh cinta sama nari? Terjun konsistennya pas SMA ya. Oh iya. Tapi kalau suka udah dari TK dulu, sih. Cuma kan ya ikut-ikut perpisahan sekolah gitu. Tapi jatuh cintanya pas SMA. Sebenarnya ketularan temen aku, sahabat aku. Sering latihan dance, aku sering ikut. Terus ya awalnya udah. nebeng ikutan latihan. Oke, baik. Sebenarnya aku nggak ikut latihan, malah liatin, Iya, liatin aja. Tapi dalam hati ngikutin. Ngafalin, di rumah pasti dipraktekin ya. Oh oke. Sampai akhirnya waktu itu ke gap lah sama temen aku, sama senior aku, terus disuruh ikutan. Dilibatin. Sejak itu udah deh pokoknya. Sejak itu udah langsung jatuh hati sekali, konsisten sampai sekarang. Belajar dari daerah juga gak sih? Belajar, tapi menariknya aku belajar daerah itu justru setelah aku udah terjun ke modern dance. Oh, justru belakangan? Belakangan. Kan kalau dulu kan banyak juga yang awalnya dari tari daerah kan? Atau balet gitu kan. Kalau aku justru loncat dulu. Jadi setelah loncat terus, oh kayaknya aku harus belajar yang lain juga nih. Gitu. Ya Jadi udah. awalnya modern dance. Terus apa yang berikutnya dipelajarin? Modern dance habis itu mulai belajar tradisi. Awalnya tuh tradisi Betawi. Karena kan paling heboh kan. Bener-bener seru loh itu. Paling mirip-mirip ke modern dance gitu. Betawi habis itu udah mulai Saman, mulai Padang Bali gitu. itu juga ya. Ya at least basic-basicnya aku tahu pakemannya. Tapi nggak yang mendalami tradisi sekali gitu. Tapi paham lah ya. Paham. Oke, balet belajar juga nggak akhirnya? Balet aku ambil foundationnya doang, basicnya. Karena itu bagus buat support ke genre-genre lain. Bener-bener didalami semuanya ya. Nah, dancer itu kan kita tahu nggak jarang juga sering mendapatkan stigma gitu kan ya. Mungkin ini pekerjaan yang nggak long lasting gitu loh. Ini kayaknya nggak ada prospeknya deh ke depannya. Terus udah gitu tentang penampilannya juga pasti suka dikomentarin gitu kan ya. Nah, ini gimana nih Ufa menanggapinya? Maksudnya Ufa dari SMA loh bener-bener sampai menjadikan ini udah bisa kalau ditanya emang kerjaannya apa? Aku dancer gitu kan. Iya, kadang lumayan ini ya, tertantang banget ya. Kadang dulu suka malu, suka pressure kalau ketemu orang mungkin yang teman-teman aku dulunya apa, terus sekarang jadi apa gitu. Sedangkan aku dance teacher. Tapi entah kenapa di situ aku kayak ada rasa aku mau naikin nih gitu derajat seniman. Karena bukan berarti semua seniman tuh kan dinilainya kadang nilai akademisnya kurang, jadi makanya dia di seniman. Padahal kalau ditelusuri banyak juga seniman-seniman yang jenius lah intinya, yang IQ-nya juga tinggi, yang nilai akademisnya baik gitu. Jadi saling support. Dan aku juga kayaknya kalau kita, maksudnya harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi harus berani. Untuk naikin profesi sebagai seniman atau penari, ini aku harus apa? Makanya mulai cari tahu, belajar, networking juga. Aku juga ikutan pageant selain nari. Maksudnya untuk ya udah sekalian memperkenalkan seni tari yang sebenarnya bisa
kolerasi ke mana-mana gitu, bisa kolaborasi ke kebudayaan, ke pakaian, ke pariwisata, banyak banget gitu. Jadi ya memang harus ada strateginya juga sih kalau kita mau menekuni suatu bidang kan gitu. Jadi biar ada arahnya dan jadi lebih positif dan jadi membuktikan juga bahwa profesi seniman dan penari itu bisa long last. Iya, apalagi Ufa dari SMA sampai sekarang udah punya anak pun juga tetap masih bisa, ya kan? Betul. Bisa dijalani. Nah, ini kan udah lama nih Ufa menggeluti berkecimpung di dunia tari. Ini kalau Ufa juga sebagai guru ya, kalau melihat dari animonya masyarakat kita tuh gimana sih terhadap seni tari tuh kayaknya semakin tinggi ya? Iya, apalagi semenjak era digital ya. Iya. Sosial media, wah sekarang demand untuk tari juga lebih banyak gitu dibandingin dulu. Banyak juga studio-studio dance yang baru buka, komunitas juga udah mulai banyak sekali gitu. Jadi animonya tinggi sekali, cuma mungkin kalau menurut aku perlu diedukasi lagi ya bahwa semuanya sekarang tidak bisa seinstan itu juga, butuh belajar, jadi jangan cepat puas buat untuk dapat kualitas tertentu gitu. Nah, ini tantangan yang Ufa rasain menggeluti profesi sebagai guru tari itu apa? Pernah ngajar anak kecil? Pernah. Iya. Sampai anaknya sana udah gede ya. Ufa kan juga terlibat di konser Naura kan ya. Betul. Yang isinya anak kecil. Betul. Gitu. Saat itu ya. Saat itu ya, saat itu hari ini udah remaja dan dewasa ya. Tantangannya ya, jadi guru tari sudah pasti level skillnya beda-beda. Jadi kalau aku bisa bilang jadi guru itu sebenarnya jadi setengah psikolog. Iya benar juga sih. Karena kita harus tahu nih pendekatannya gimana. Ada yang beda-beda. Ada yang memang mungkin belajar narinya maunya sendiri dulu gitu, ada yang harus beramai-ramai, ada yang harus dikerasin, ada yang nggak bisa dikerasin gitu kan. Jadi beda orang, beda pendekatan. Nah kalau misalnya udah satu tim nih, kayak misalnya konser Naura gitu kan udah harus, jadi kita biasanya briefing dulu, harus ngikutin peraturan yang ada, harus fokus, harus bersikap apa gitu, dan memang harus sabar-sabar ya. Iya. Berarti tantangannya adalah mengajar anak kecil sebenarnya ya. Harus punya jar of kesabaran itu. Benar banget. Benar banget. Nah, kan pernah terlibat di konser Naura. Yang pernah terlibat di mana lagi, yang di mana tuh skalanya skala besar gitu loh. Konser sering kan? Konser udah lumayan beberapa. Aku juga ikutan di narinya juga. Terus pernah juga Indonesia Menari, yang satu Indonesia. Aku bikin koreonya itu lumayan memorable banget karena aku ngelihat beribu-ribu orang nariin koreo aku gitu, kayak semuanya gitu pasti lah. Iya, semuanya belajar koreo aku yang semuanya bisa ikutin, dan aku juga yakin ternyata semuanya tuh bisa menari gitu. Terus aku juga pernah terlibat di acara IMF untuk gala dinner pas di Bali. Itu aku nge-koreoin juga untuk gala dinernya. Jadi yang bagian modernnya itu aku jadi head of choreographer. Lumayan seru ya, seru sekali pastinya. Gitu. Wah, udah benar-benar luar biasa pengalamannya Ufa. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat sosial media, Ufa juga sering mengcover dance barengan sama penyanyi, sama selebriti. Gimana sih awalnya ceritanya? Lucu sih, karena mereka sebenarnya kan karena penyanyi tapi kan mereka ada pengen ikutan nih, kayak K-pop sekarang kan banyak banget yang nari. Tapi sambil nyanyi sambil nari gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka ngubungin aku, dan aku juga suka nih lagu ini, ya udah yuk gitu. Ayo kapan? Jadi ya udah akhirnya nge-cover bareng. Terus menurutku juga mereka bukan asal mau aja, tapi memang niat. Benar-benar dia oke, Pak, kita mau belajar dari awal, pokoknya benar-benar dikulik gitu. Jadi bukan cuma ya udah fun-fun aja gitu. Walaupun ada juga beberapa yang kayak gitu karena mungkin buat olahraga aja. Benar. Jadi aku sih sebenarnya mengapresiasi apapun tujuannya. Kalau misalnya aku mau dance untuk olahraga, aku mau dance untuk mau cover artis idola aku gitu, silahkan gitu. Yang penting selama itu positif, bikin mereka happy, aku juga ikutan senang. Iya sih, itu sih menyenangkan sekali kan, happy. Bergerak tuh kan sebenarnya menyenangkan gitu ya, apalagi bisa dance gitu tuh senang banget. Kemarin kan Ufa juga berpartisipasi di film Sherina 2, ya kan, itu jadi dancernya di situ. Dancernya juga. Prosesnya tuh kalau nggak salah dari proses latihan tuh belum hamil.
Iya. Terus di tengah-tengah latihan hamil. Terus sampai akhirnya syuting hamil. Filmnya tayang udah lahir. Udah lahir. Gimana tuh ceritanya? Itu ya lucu sih karena koreografernya kan temen aku Pasha. Jadi ya udah aku senang juga jadi berproses di sini dan udah pernah di film Bebas juga sebelumnya film Mbak Mira sama Mas Riri. Jadi pengen banget nih ikutan. Ya udah belum hamil terus sempat ada break waktu itu kenapa gitu ya. Habis itu nah aku honeymoon sama aku. Jadilah. Baik. Jadi tetap tuh tapi. Tetap habis itu latihan berikutnya. Aduh aku hamil terus ya udah deh tapi masih bisa sampai pas syuting. Aduh nih kan kadang kalau syuting jadwal syuting kadang mundur, kadang maju kan. Pas mundur-mundur aduh ya udah akhirnya aku bilang aku hamil nih gini. Tapi masih bisa. Bisa. Jadi selama syuting Mbak Mira, hati-hati, Mas hati-hati gitu. Iya masih aman kok. Waktu itu udah syuting terakhir itu aku 5 bulan ya kayaknya. 5 bulan, pas 5 bulan. Jadi udah kelihatan sedikit, cuma untung bajunya nggak terlalu ngepres, jadi aman. Tapi aku lihat juga Instagram, sosial medianya Ufa, kayaknya selama hamil juga masih. Sampai usia kehamilan berapa tuh? Nggak berhenti masih? Sebenarnya sampai aku lahiran nggak berhenti. Tapi kalau ngajarnya stop sampai di bulan ke-8. Itu mepet banget kan sebenarnya. Iya, aku stop dulu karena nggak, dokter juga nggak rekomen kalau loncat-loncatan. Jadi aku akhirnya lebih ke strength training, lebih kayak senam hamil gitu, buat ngebantu melancarnya persalinan gitu. Tapi tetap sampai mau lahiran juga tetap di jimbol tetap. Terus mulai kan break dulu dong pas habis lahiran, berapa lama tuh breaknya? Aku jadi penasaran. Pasti nggak lama. Oke. Tuh ya, baliknya itu cuma 3 minggu. Karena habis lahiran gitu-gitu. Ya, kan aku ada project akhir tahun. Tapi photoshootnya tuh udah harus di bulan itu. Jadi dan waktu itu Alvaro masih 3 minggu. Tapi aku ngerasa udah fit sih, udah oke deh. Ajar gitu. Bayang sih biasanya gerak gitu terus tiba-tiba kan nggak boleh. Malah iya kan malah nggak enak tuh pastinya. Sekarang sudah menjadi ibu, apa yang dirasain nih, perasaannya kayak gimana? Pasti senang, udah pasti lah ya. Campur aduk, nggak bisa bohong ya, pasti ada rasa sedih, kangen gitu, karena aduh pengen seaktif dulu gitu. Tapi kadang kalau lihat Alvaro lagi, tapi ini momennya menyenangkan juga dan kayak aku nggak mau ngelewatin gitu. Jadi happy. Terus menurut aku jadi lebih mandiri, lebih aware dengan waktu, lebih aware juga dengan situasi ya, karena kan ya ibu, istri, kerja juga jadi harus semuanya termanage, walaupun kadang aku ngerasa aduh otak aku belum rest nih gitu. Kebayang. Anak bangun tiap malam nyusu gitu, jadi ada ininya sendiri lah rasa aduh pengen aktif lagi mau ini, tapi aku yakin aku tuh selalu ingat ibarat flamingo tuh, ibu flamingo kan kalau habis melahirkan dia putih ya, abu-abu, tapi nanti lama-lama dia akan pink lagi, jadi aku yakin itu momennya pasti akan ada. Pasti, betul. Kembali lagi menari setelah melahirkan gimana rasanya? Wah pasti happy banget tuh. Iya happy banget lah. Ini duniaku. Happy. Itu juga menurutku jadi salah satu tools buat aku relief ini ya. Pasti kan motherhood kita nggak bisa mikir, nggak bisa rest lah otaknya gitu. Tapi pas lagi dance itu menurut aku itu waktunya aku rest. Me time-nya dong jadinya. Me time-nya aku. Wow. Nah sekarang tantangan membagi waktu ada dong? Oh pasti. Gimana caranya jadi itu diatasinya? Yang pasti aku jadi bikin jadwal tiap hari. Aku juga share sama suami aku jadwal aku hari ini, tapi aku juga tidak bisa ngambil 100% kerjaan, sudah pasti. Aku memilah-milah yang waktunya fit sama Alvaro juga gitu. Jadi aku nggak mau ngoyo juga ya. Terus ya lebih itu sih. Dan sekarang kan dia udah makan, jadi jadwalnya lebih enak. Suka dibawa-bawa ya? Enak selalu. Ya? Selalu dibawa-bawa? Dari umur 3 minggu tuh udah dibawa. Dari aku foto. Oke. Nah tumbuh kembangnya Alvaro sekarang udah makan? Udah ya makan. Kan? 6 bulan
bulan udah MPASI. Merangkak, lagi belajar berdiri sekarang, terus lagi bubbling juga. Toilet training yang iya luar biasa deh. Jadi kita sedikit cerita ya. Jadi sebelum kita shooting Moms Talk ini, Ufa pergi sebentar ke toilet karena Alvaro mau pupu. Tapi dia maunya di toilet. Dan mau di toilet, tidak mau di celana. Oh, oke. Risih, nggak tahu kenapa. Benar. Gitu sih. Jadi ya menyenangkan dia sudah dan bisa diajak komunikasi. Iya, udah merespon ya. Kalau diajak ngomong ya. Dan ini mungkin bisa buat saran juga ya buat yang lagi hamil karena lagi hamil itu setiap malam aku selalu berkomunikasi sama Alvaro. Diajakin ngobrol. Suamiku juga ngajakin ngobrol. Jadi kapan waktunya siang, kapan waktunya malam. Jadi dari lahir itu kalau begadang tuh aku sedikit sekali karena dia udah tahu malam kapan. Siang dia udah tahu kapan. Makanya kalau siang dia tidurnya cuma 30 menit. Habis itu udah. Makanya pas lahir udah malam nggak rewel dong. Kalau malam iya paling bangun cuma untuk nyusu doang. Tapi nggak pernah lebih dari 5 menit. Oke. Sudah dibiasain dari masih di perut dikomunikasiin, ya. Kita juga lihat Ufa tuh kayak ngajakin ibu-ibu untuk ayo nggak bergerak gitu kan, diajak aja gerak babynya kalau punya baby, kan ada baby wearing dance. Nah ini gimana ceritanya sih, terus ya mungkin aku penasaran jadinya nih. Jadi berawal dari aku suka banget ngegendong. Iya. Terus aku juga punya teman konsultan baby wearing juga, namanya Mbak Golda. Nah, abis itu kita jadi punya ide nih gitu, bikin new baby wearing dance class gitu. Sekalian mengedukasi cara menggendong yang benar seperti apa. Karena kan kalau kita lihat banyak yang ya misalnya belum 6 bulan tapi udah ngelihat depan gitu-gitu kan itu bahaya gitu. Jadi ya udah sambil kita edukasi cara gendong, sambil bonding juga ke anaknya, mamanya bisa olahraga, anaknya juga bisa tidur. Iya sih, karena ayun-ayun kan ya. Emang pasti kalau lagi baby wearing dance itu anaknya tidur iya, rata-rata? Beberapa kali aku ngajar baby wearing dance, 90% anaknya tidur. Alvaro juga? Alvaro apalagi, baru pemanasan. Udah tidur dia? Sampai selesai? Sampai selesai. Iya, tapi kadang kalau udah mau selesai dia bangun terus udah kakinya goyang. Iya, ikutan. Lumayan ya. Gitu, lumayan. Mamanya juga jadi ada gerak, dan menurut aku baby wearing dance class ini juga lebih ke support antar moms ya. Jadi lebih ada yang senasib, sefrekuensi gitu. Jadi merekanya energi juga lebih keluar lagi gitu. Jadi sambil mengajarkan menggendong yang benar dan baik juga, ini kan juga untuk postur tubuh ibu juga baik ya. Karena kan kita sering banget dengar sejak ide ibu, aduh aku tuh pinggangnya sering sakit, badannya nggak enak karena mungkin salah posisi menggendong anak. Jadi ini sekalian ya, dengan cara yang menyenangkan. Berarti kalau ibu-ibu yang udah mungkin moms yang udah terbiasa nih, aku udah tahu, udah pernah ikutan. Sebaiknya ikutan kelas baby wearing dance ini berapa kali seminggu? Untuk saat ini aku masih sebulan sekali barengan sama Bimu, Birth I'm With You. Cuma kalau misalnya nanti community-nya sudah besar, mungkin kita akan bikin seminggu sekali. Cakep gitu. Nanti Mama dan Dian juga bikin ya. Tungguin aja Moms. Sebagai penutup, goals-nya yang ingin Ufa raih lagi nih, yang tentunya masih berkaitan sama dunia tari apa nih? Goals-nya nanti masih ada punya keinginan dan cita-cita nggak? Sebenarnya aku mau sih mempunyai ini ya, komunitas sendiri gitu, punya karya lebih tepatnya. Tapi tapi bisa teman-teman dance aku ikutan juga gitu, dan itu karya itu bisa dipertunjukkan di mana-mana gitu. Itu sih goal aku sih sebenarnya. Masih dunia tari. Masih dunia tari. Mungkin nanti buka sekolah tari lagi? Mungkin nanti. Tunggu Alvaro besar. Iya benar-benar. Ready. Amin. Ufa, thank you ya. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih juga udah ngajakin Alvaro buat foto untuk website Mother and Dian. Bisa dilihat, aduh gemes banget ya Alvaro ya. Dan juga terima kasih buat moms yang udah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sukses buat Ufa. Terima kasih Kak Enggi. Sukses dan juga. Sehat selalu untuk moms semuanya. Thank you. Bye moms. Bye-bye.